walaupun saya dihina, walaupun saya dicaci maki, walaupun saya terhimpit dan sebagainya, tapi orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Tidak pernah satupun dia kecewa akan melahirkan saya. Ketika cita-cita saya tidak tersampaikan di masa SMA, langit rasanya runtuh dan saya betul-betul patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ABM Insight yang saya hormati, pada episode kali ini ABM Insight mengambil tema terbatas yang menembus batas. ABM Insight ini adalah program yang dibikin untuk mengurai masalah, mencari solusi, sekaligus menginspirasi. Kali ini yang kita undang adalah tokoh yang menginspirasi kita semua. Terlahir dengan kondisi tunadaksa, tidak memiliki kedua tangan, tetapi prestasinya menjulang. Tidak saja prestasi tingkat daerah, tapi juga tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Mari kita sambut narasumber kami, Bapak Sadikin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abdul. Sehat Pak Sadikin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya begitu melihat di televisi, membaca narasi profil dari Pak Sadikin, jujur saya malu sekali dengan Pak Sadikin. Kenapa saya malu? Saya dalam artian secara fisik sempurna, Pak. Tetapi dari prestasi tidak ada apa-apanya dengan Pak Sadikin. Sebaliknya, Pak Sadikin yang sejak kecil tunadaksa, difabel, tapi prestasinya menurut saya luar biasa. Ini seperti apa Pak Sadikin? Apakah Pak Sadikin semasa kecil juga pernah mengalami masa-masa dibully, kalau zaman sekarang istilahnya itu? Apa istilahnya dulu? Gimana Pak? Bisa diceritakan Pak dulu? Saya sebetulnya manusia biasa Pak Abdul. Saya tidak lebih dari orang-orang yang pada umumnya. Dan saya pun banyak kekurangan, terutama dari fisik. Ya kan? Orang kan melihat saya dari casingnya, saat ini endingnya, tapi awal-awalnya nggak tahu bagaimana susah. Oke, ya pemirsa, di belakang Pak Sadikin di situ ada lukisan. Jadi ini bisa Anda bayangkan kira-kira prestasinya apa. Jadi Pak Sadikin adalah seorang pelukis yang merintis dari nol, bahkan sampai sekarang menjadi anggota organisasi pelukis khusus yang tidak memiliki tangan dan melukisnya hanya dengan kaki dan dengan mulut, yakni organisasi AMFA yang berpusat di Swiss. Pak Sadikin, bisa diceritakan gimana Pak Sadikin ketika masa kecil, kemudian Pak Sadikin, tentu lingkungan kan tidak bisa semuanya bisa menerima Pak Sadikin, kira-kira begitu, ketika mulai masa TK, kira-kira SD sampai SMP. Gimana Pak lingkungan saat itu? Nah, saya dilahirkan dari orang yang kurang mampu Pak Abdul. Dan saya bangga dengan orang tua saya. Walaupun orang tua saya orang yang tidak mampu, hanya soal seorang penjual pecel. Oh ya. Makanya saya suka dengan pecel itu, saya suka sekali. Iya. Ya. Nah,
Tapi kenapa saya bangga? Karena orang tua saya tidak pernah mendidik saya untuk putus asa. Oh. Walaupun saya dihina, walaupun saya dicaci maki, walaupun saya terhimpit dan sebagainya, tapi orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Ya. Dan saya pun juga bangga dengan beliau, dan itulah guru saya, karena tidak pernah satupun dia kecewa akan melahirkan saya. Okay. Oleh karena itu, saya harus memberikan kebanggaan kepada orang tua saya, sehingga saya harus memberikan arti yang sebenarnya sebagai manusia yang utuh, bukan manusia yang defabel. Ibu saya tidak pernah memberi suatu pujian atau suatu kemanjaan. Beliau menyamakan dari saya, kakak-kakak saya, semua saudara saya, adik saya. Saudara normal semua, Pak, ya? Normal semua, Pak. Jadi tidak diistimewakan, Pak? Tidak diistimewakan. Manja karena ini beda itu enggak? Itulah yang saya banggakan pada orang tua saya. Walaupun orang tua saya adalah seorang buta huruf, walaupun dia katam dalam mengaji. Tapi dalam hal pendidikan, menurut saya sangat intelektual sekali. Pernah nggak merasa aku terkucil ya? Aku kok beda sendiri dengan saudara saya ketika kecil begitu? Apa yang Pak Sadikin rasakan dulu? Kalau yang masalah itu sih, saya alhamdulillah bisa menerima saat itu ya. Cuman dengan cobaan-cobaan yang menimpa, seperti contohnya saudara saya pernah juga mengatakan, buat apa anak seperti itu nggak punya tangan aja kok sekolah tinggi-tinggi. Nah, tapi saya setiap ejekan maupun setiap kritikan maupun setiap apa, saya jadikan suatu obat, saya jadikan suatu jamu yang memberi manfaat pada berikutnya. Jadi pemirsa, itu tadi bahwa kekurangan secara fisik tidak boleh mengurangi rasa putus asa. Pak Sadikin telah membuktikannya. Bahkan Pak Sadikin ini punya cita-cita tinggi menjadi seorang arsitek, menjadi seorang psikolog, tapi gagal, Pak, ya? Iya. Nah, betul. Bagaimana, Pak, ketika Pak Sadikin sudah berjuang untuk menjadi arsitek tapi gagal, ya. Pak Sadikin pernah down nggak? Menyalahkan siapa? Menyesal atau apa? Ya. Saya itu manusia biasa, Pak Abdul. Jadi saya juga pernah punya rasa menyesal sedalam-dalamnya. Terutama waktu cita-cita saya di SMA kan untuk arsitek harus IPA waktu itu saya. Nah, saya terjeblos di IPS. Karena ya tanda kutip ya, terjeblos tanda kutip. Nah, saat itu merasa bahwa langit itu runtuh. Saya tidak punya harapan untuk hidup lagi. Bukan itu karena saya cacat. Ketika gagal masuk IPA. Masuk IPA. Iya. Di SMA berarti. Iya, di SMA. Sehingga saya tidak bisa meraih cita-cita arsitek. Saat itu betul-betul menghantam pribadi saya, sehingga saya sudah nggak punya harapan. Momentum apa yang membuat Pak Sadikin bangkit ketika merasa langit itu runtuh misalnya? Saya pelariannya untuk masuk fakultas psikologi. Jadi boleh dikata psikologi itu adalah suatu pelampiasan saya kegagalan daripada masuk arsitek. Di situ saya lebih belajar tentang kejiwaan, bagaimana caranya untuk menghilangkan stres atau mengurangi stres, atau apalah, mengobati diri sendiri ya, untuk menghibur aja, Pak dulu. Baik, jadi pemirsa, tidak ada alasan untuk siapapun gagal meraih prestasi. Kembali ke pelukis Pak Sadikin, ini dikenal sebagai pelukis internasional lah, saya boleh sebut begitu. Ini mengawalinya seperti apa? Apa yang menginspirasi Pak Sadikin terjun dan merintis karir sampai sekarang menjadi seorang pelukis dengan pakai kaki, Pak? Iya. Awalnya sebagai pelukis itu bukan cita-cita. Cita-cita saya arsitek. Nah, pada saat itu saya gagal. Semester 3 ada pendaftaran AMFA, Association of Modern Food Painting Artists di Swiss. Saya mencoba untuk mendaftarkan diri dan alhamdulillah saat itu juga saya diterima sebagai anggota. Jadi tahun
1989 saya sudah diterima. Anggota AMFA itu ya? Iya, betul. Oke. Sejak awal itu tiba-tiba aku tak jadi pelukis saja. Itu ada dari keluarga, orang tua, kakak atau saudara yang menginspirasi Pak Sadikin? Alhamdulillah semua itu adalah pilihan saya Pak Abdul. Okay. Jadi saat itu walaupun sudah diterima di anggota Swiss, di pelukis kaki mulut dan kaki di Swiss, tapi itu belum menjadi suatu cita-cita saya. Saya masih menjalani suatu usaha direct selling dan saya sempat mempunyai karyawan 24. Dan saya sudah dengan produsen sudah bekerja sama dengan produsen pabrik-pabrik. Bidang apa Pak itu Pak? Direct selling, alat-alat dapur. Oh, alat-alat dapur. Karyawan saya sudah 24. Sebelum melukis? Sesudah, sudah diterima anggota AMFA. Ya. Okay. Nah, saya semenjak diterima menjadi anggota AMFA, saya sudah dapat salary, saya dapat bonus, saya dapat royalti. Tapi saat itu juga karena saya belum mantap menjadi seorang pelukis, saya menggeluti bisnis macam-macam Pak, termasuk direct selling. Jadi saya pernah juga jual beli burung, macam-macam lah Pak ya. Nah, salah satunya bisnis direct selling itu saya jatuh tahun 2005, bangkrut. Ketika itu BBM 2 kali naik dalam 1 tahun. Marketing saya tidak bisa berkutik dan saya kena penalti dari produsen. Karena ada MOU dan sebagainya, sehingga saat itu juga hancur lebur, bukan nol lagi tapi minus hidup saya. Karena saya jatuh di hutang piutang sampai di atas 650 juta tahun itu. Ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menenangkan diri. Saya minta izin istri untuk ke Batu di desa pelosok Bumiaji. Tolong saya tak menenangkan diri. Dan saat itu juga saya mendapatkan inspirasi bahwa lukis adalah ladang sawah saya. Dan saat itu juga 2005 saya mulai menerjuni dan mencintai sampai saat ini tentang lukis itu. Jadi pemirsa, itu tadi bagaimana Pak Sadikin jatuh bangun telah dirasakan bagaimana Pak Sadikin ini pernah jaya dari sisi bisnis tapi juga hancur bahkan minus Pak, kira-kira begitu ya? Ya, betul. Tapi punya semangat, masih terus mencari cara agar bisa bangkit kembali. Oke, Pak Sadikin tadi disebut bahwa Pak Sadikin sempat tidak yakin dengan hasil lukisan. Itu karena menganggap masa depan pelukis itu sudah tidak menjanjikan atau apa Pak Sadikin waktu itu? Saya tidak pernah beranggapan bahwa profesi pelukis tidak menjanjikan. Saya tidak pernah beranggapan seperti itu. Ya. Saya justru ingin membuktikan pada pendapat-pendapat itu dari teman-teman bahwa profesi melukis adalah profesi yang tidak bisa menjanjikan. Lah oleh karena itu mulai 2005 tadi saya mencoba untuk menekuni secara profesional. Jadi baik manajemennya maupun marketingnya, lobbyingnya dan sebagainya saya nyoba. Jadi seorang pelukis menurut saya Pak Abdul bukan hanya bisa melukis saja, tapi dari marketing, manajemen dan sebagainya harus diperbaiki semuanya. Jadi ada seorang pelukis sukses tapi manajemennya amburadul. Akhirnya jatuh. Nah, saya mencoba untuk berstatement untuk bahwa profesi melukis adalah profesi yang mulia. Nah, itu harus kita buktikan nantinya. Jadi ini sebenarnya menyentil semua orang bahwa Pak Sadikin yang mohon maaf ya dengan keterbatasan saja bisa punya pemikiran dan kreativitas yang bisa menghasilkan tidak saja nominal kira-kira begitu, tapi juga prestasi yang sudah banyak diakui oleh orang. Ini kita sebagai orang normal agak tersentil kira-kira begitu aja. Pak Sadikin, kita pernah dengar sih Pak Sadikin ini pernah
memiliki satu lukisan yang itu dihargai 250 sampai 300 juta. Itu gimana ceritanya, Pak Sadikin? Ya, ketika itu ada seorang entah kolektor atau memang suka lukisan atau memang dia benar-benar mencintai. Saya kurang paham benar. Tapi beliau akhir-akhirnya mengakui saya adalah kolektor fanatik Pak Sadikin. Oh. Dan itu iseng-iseng saya dicoba untuk melukis dengan di atas 250. Dan Juta, 250 juta teman-teman. Jadi iya. Dan salah satu mobil yang saya miliki adalah hasil karya dari barter lukisan. Iya, itu. Jadi ini bukan karena kasihan lah kira-kira begitu Pak Betul, ya, tetapi karena karya dan cara melukisnya. Jadi melukisnya pakai dua kaki Pak ya. Pakai satu kaki ya. Pakai satu kaki Ya. yang hasilnya bisa Anda lihat di belakang, dan ini lukisan impresionis. Betul Pak ya? Betul. Nah, Bagus. ini Pak Sadikin adalah pelukis khusus spesialis lah, impresionis, yang sudah ratusan karya kira-kira di galerinya Pak Sadikin. Jadi setelah berhasil meraih prestasi menjadi anggota pelukis dengan mulut dan kaki tingkat dunia di Swiss, Pak Sadikin juga membuat satu galeri lukisan di rumahnya yang cukup megah itu di lantai 3. Nah, bisa bayangkan kesuksesannya Pak Sadikin sejauh ini. Menurut Pak Sadikin, kepuasan selama ini berkarir di dunia melukis itu apa Pak Sadikin? Ketika apa Anda puas? Apakah ketika dapat 250 juta, ketika dapat mobil, atau rumah yang megah yang Pak Sadikin atau yang lain? Kepuasan itu relatif, Pak Abdul. Kalau Pak Sadikin apa relatifnya? Nah, kepuasan yang saya cita-citakan pada akhir kehidupan saya adalah saya membahagiakan orang lain. Ya. Insya Allah saya akan Bilanya coba untuk berusaha. Memberikan manfaat Insya kepada Allah. banyak orang. Ya. Nah, dari situ contoh-contoh yang sudah saya lakukan adalah tahun lalu ketika pembukaan galeri, saya mengundang 100 lebih dari pelukis-pelukis seluruh Nusantara untuk berkompetisi. Dan saya memberi, alhamdulillah juga ada rezeki yang harus saya hadiahkan pada beliau-beliau yang menurut penilaian para juri adalah karya-karya yang terbaik. Ya. Itu adalah cita-cita untuk memberikan atau mengangkat atau membagi. Hadiah itu berupa lukisannya Pak Sadikin? Uang, Pak. Oh, uang ya? Iya, Okay. iya. Jadi kita kasih prestasi uang, dan senilai juara pertama adalah mungkin 20 juta, 15 juta, 10 juta, dan hadiah harapan 1,5 juta. Itu sampai 10. Pak Sadikin? Iya, murni. Itu bentuk daripada membagi kebahagiaan. Gitu. Jadi Pak Sadikin sudah memberikan pelukis yang lain, memberikan contoh, juga memberikan hadiah malahan, begitu Pak ya. Nah, tidak hanya itu pemirsa, Pak Sadikin juga memberikan nilai manfaat kepada sesama pelukis, bahkan penulis pemula lewat pelatihan-pelatihan. Gimana ceritanya Pak Sadikin itu? Iya Pak Abdul, jadi kita hidup menurut saya, kalau saya sendiri yang pinter, nggak ada artinya. Oke. Tapi banyak orang yang pandai, dari kita bergaul, dari kita bersama, itu lebih berarti kehidupan itu bagi saya. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membagikan ilmu juga kepada pemula-pemula yang berharap bisa menjadi seorang pelukis. Sampai berapa orang Pak yang dilatih Pak Sadikin sampai hari ini? Sampai hari ini lebih kurang 15. Oke. Iya, tapi saya juga mengajar di sekolah Bakti Luhur, punya Romo Jansen yang memang notabene adalah cacat mental. Ya. Nah, saya juga kadang di Unbra untuk mahasiswa asing
Oke. Ya. Nah, saya juga di sekolah kuantum anak-anak di Sulfat. Nah, itu yang saya coba untuk jadi melatih mulai pelukis yang mulai nol, belum bisa, dididik sampai menjadi pelukis yang sudah mampu lah untuk dijual hak karyanya, begitu Pak Andri? Insya Allah, ya, betul. Dan ada 2 pelukis wanita saya, murid saya yang sudah diterima di PWI, jadi pelukis wanita Indonesia. 2. Barangkali Pak Sadikin bisa memberikan spirit kepada semua orang, tidak hanya orang difabel, tapi semua orang, bahwa kondisi Pak Sadikin ternyata juga bisa berhasil, bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga dan bahkan banyak orang, kira-kira begitu. Ya. Apa Pak Sadikin kira-kira yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Jadi sesulit apapun hidup ini pasti ada kemudahan. Seberat apapun hidup ini pasti ada keringanan. Jadi pantang menyerahlah pada kondisi apapun yang terjadi pada diri kita. Selalu bangkit dan punya semangatnya luar biasa. Jadi bangkit dan punya semangat yang luar biasa. Itu yang harus kita pegang bersama dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda mengalami persoalan apapun yang Anda hadapi, yakinlah sesulit apapun itu pasti ada cara, ada solusi untuk menyelesaikannya. Maka janganlah pernah putus asa. Pak Sadikin telah membuktikannya bahwa keberhasilan tidak pernah ada yang dilalui tanpa proses yang mulai berdarah-darah. Barangkali perjuangan itu butuh proses yang cukup panjang. Intinya adalah jangan pernah lelah untuk terus berusaha dan berusaha. Itu yang, karena keberhasilan itu tidak bergantung pada darah dari keluarga siapa, tidak bergantung dari keluarga mana, dari asalnya dari mana. Keberhasilan itu adalah seberapa proses Anda dalam memperjuangkan untuk meraih keberhasilan itu. Itu terima kasih ABM Insight, Pak Sadikin. Sekali lagi saya terima kasih telah menginspirasi banyak orang. Semoga ini menjadi pedoman kira-kira bagi siapapun untuk menjalani hidup demi meraih sebuah kesuksesan. Insya Allah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.